Hari ini aku mau nganter pesanan nih ke rumah teman. Pesanan asinan sama tahu isi. Pingin lihat nggak sih jalan di Doha sama cuacanya di sini? Kita intip yuk. Hai, selamat siang. Kembali lagi sama Mama Monse, Nira Ginting. Hai, hari ini siang bingung mau ngapain. Kepikiran dari tadi kok males ya diem-diem doang, duduk-duduk doang. Akhirnya kepikiran bikin dadar gulung yuk. Kayaknya seru nih bikin dadar gulung. Pasti pada udah tahu sih yang namanya dadar gulung, tapi ini kue favorit banget bagi setiap orang, apalagi anak-anak. Mau tahu nggak apa aja ingredients-nya? Kita lihat yuk. Ini kelapa parut yang udah aku kasih gula merah sama garam sama daun pandan sama daun putih. Gula putih. Aku masak sampai kayak gini, tapi jangan kering banget, takutnya pas dimakan nggak mos-mos gitu deh, ya kan nggak enak. Nah, ini terigu 200 gram, aku tambah sama tapioka 2 sendok. Tadi aku kebetulan salah sih masukin tepung beras 1 sendok, tapioka 1 sendok, tapi nggak apa-apa, kita coba aja yuk. Nah, ini santan. Jadi aku tadi bikin rendang, sisa rendangnya itu ada santan encer, aku satuin sama daun pandan, aku blender. Warnanya memang kurang cantik, tapi kita jangan lupa masukin kayak 2 tetes aja pewarna. Nih, aku masukin tetesannya dikit aja. Tapi dia warnanya udah bagus banget, udah ngeluarin warnanya. Terus dia wangi lagi pewarnanya. Jadi ini merek pewarnanya Lion Brother. Ini kayak dari Indonesia, aku dikasih teman. Cuman aku pernah nyobain pewarna sini, warnanya nggak secantik apa yang kita punya di Indo, nggak kayak warna Indonesia banget gitu. Jadi warnanya tuh kayak terlalu gelap ya. Nah, kalau ini kan warnanya Indo tuh warnanya kece ya. Tuh, dan wangi pandannya, yang penting tuh wangi pandannya tuh, aduh, bener deh. Nggak akan ini. Nah, itu doang, 3 bahan itu doang. Aku siapin mixer dulu ya. Jadi udah aku siapin mixernya. Aku masukin santannya. Ini santannya udah aku kasih garam dikit. Kita nyalain ya. Oh, ini kecepatan 1. Masukinnya sedikit-sedikit dulu. Takutnya kebanyakan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya masih ini. Aku masukin semua aja ya. Aku masukin semua. Nah, sebenarnya bisa sih pakai apa itu pengocok tangan. Cuman kadang-kadang kalau lagi males, kalau orang yang punya mixer, mendingan pakai mixer aja deh. Kayaknya airnya kurang ya. Kalau misalnya airnya kurang, sedangkan santannya udah habis, tambahin aja air biasa. Enggak ada juga airnya. Nah, dia masih kurang ya airnya. Kurang banget. Aku tambahin lagi air biasa. Kecepatannya aku tambahin, ini kecepatan 2.
Tadi sih aku udah kasih garam. Nggak berasa. Garamnya. Sebenarnya sama aja sih kayak bikin pancake. Cuman yang bikin bedanya itu cuma ditambahin santan doang. Jadi biar gurih. Nah, mixer terus sampai kayak halus gitu loh. Kayaknya kelamaan juga, lama ya nunggunya. Cepetin aja deh. Udah kecepatan 3. Aku buang sisa airnya, soalnya nanti kalau ini udah agak lembut, aku tuh mau saring biar nggak ada yang bergijul gitu ya, nggak ada yang ada genjul-genjul. Tapi kelihatannya warnanya kurang ngejreng ya. Apa perlu dikasih sedikit aja kali ya lagi ya pewarnanya? Aku kasih ya dikit aja. Aku tambahin. Udah serem ngasihnya, takutnya kebanyakan. Udah agak nyala belum warnanya? Belum ya? Dikit lagi deh, boleh ya? Aku tambahin deh dikit lagi. Cuman kadang-kadang kalau mau pakai banyak-banyak tuh serem-serem sedep ya. Soalnya kalau bahannya udah habis, nah itu nyarinya susah. Sedangkan kita cari pewarna yang hijau pas kayak warna Indo tuh susah banget. Tunggu deh, aku matiin dulu ya sebentar. Aku mau ngambil garam, bentar aja. Tunggu. Soalnya kayaknya kurang garam gitu deh. Aku tambahin garam dikit aja. Biasanya aku cuma kasih saran ya, perpaduan antara manis sama garam tuh enak. Jadi kalau misalnya dalamnya udah manis, mendingan luarnya tuh dikasih garam. Jadi kayak perpaduannya tuh pas. Kan kalau misalnya manis doang hambar ya, manis doang kok nggak ada yang menggigit gitu loh. Nah terus kita cek deh apakah kekentalannya sudah tuh, tapi bisa dilihat ya di sini tuh masih genjul-genjul. Kecepatannya aku tambah lagi ya. Ini kecepatannya udah aku tambah lagi ke kecepatan 5. Soalnya biar halus. Di tester juga boleh. Ini udah berasa garamnya. Kalau yang punya santan kara boleh juga ditambahin santan kara. Misalkan santan karanya santan ini nggak ada, santan powder juga boleh. Aku mau tambahin sedikit santan powder ya, soalnya kayaknya kurang gurih deh, dikit aja. Dan aku tuh kayak gitu orangnya, nggak pernah pakai takar-takaran, main masuk-masukin aja pakai feeling. Tapi kadang-kadang kata orang sih semua tuh harus ada takarannya. Cuman kadang-kadang males ya ngukur-ngukur. Aku minum kopi dulu. Kopi es batu, minuman favorit. Nah, aku matiin. Kita lihat. Jadi aku sisihin ke sini, aku geser-geserin semuanya. Aku mau lihat apakah si ini itu sudah bisa aku cuci ya. Nah, apakah dia sudah bagus? Nah, aku
saring lagi. Ternyata tadi kan pakai kecepatan 5 kan. Ternyata masih banyak tuh yang genjul-genjul tuh. Dia nggak dibuat halus banget. Aku taruh di situ, sisihin. Katanya kalau diginiin, jadi nanti sih bikin si kulitnya itu lebih halus. Tuh. Tuh. Genjulannya masih banyak kan? Tuh. Makanya harus disaring. Karena belum tentu halus dalamnya. Kok aku ngerasa kayak masih agak kental gitu ya? Tuh. Aku tambahin air dikit aja deh ya. Ya, tadi airnya udah dibuang lagi. Nih, jadi udah kayak gini. Bisa lihat nggak? Nah, ini udah bisa kita proses. Kayak gini, tapi menurutku ini sih masih agak kental. Kayaknya kita perlu tambahin air dikit aja deh, soalnya kental, terlalu kental juga nanti dia susah digoyang-goyang gitu di wajannya. Tuh, kental kan? Setelah aku tambahin air sedikit, dia udah agak lebih encer dikit, nggak terlalu kental banget kayak tadi. Tuh, dia lebih jatuh, tapi nggak putus jatuhnya. Berarti enceran ketebalannya udah pas. Di sini aku udah panasin minyak dengan teflon yang kecil, lumayan kecil. Aku di sini siapin minyak. Minyaknya ini udah aku kasih daun pandan dikit. Gitu, diituin. Nah, di sisi lain aku juga udah siapin. Di sisi lain aku siapin piring isian sama adonan. Jadi nanti kalau udah selesai kayak matang, kepiringin langsung lipat, jadi kayak gerak cepet gitu loh. Nah, aku tuh nih ya, aku masukin ya. Sep. Jangan terlalu panas, takutnya nanti dia nggak bisa kayak di geol gini nih. Nah, tadi geol. Tuh. Aduh, tapi sih dia belum panas juga. Nggak mau nempel. Aduh, kumaha tuh. Gak apa-apa, nanti pas waktu agak matengan dia tetap berfungsi dengan baik. Cuman sekarang walaupun tidak cantik karena tidak panas, karena aku tuh takut kalau misalnya udah panas ntar nggak bisa digoyang-goyangin gitu. Jadi tapi tak apalah, ini namanya juga iseng-iseng berhadiah. Nah, ini tungguin nih panas nih, apinya boleh digedein dikit. Nah kan warnanya makin berubah kan, dia tuh makin ke tengahnya tuh makin mateng. Jadi kalau pinggirannya udah kering, dia itu kan kalau pancake dibalikin. Nah ini tuh nggak usah dibalikin, jadi main langsung angkat-angkat aja. Jadi kalau udah selesai angkat. Nih spatula. Maaf, spatulanya cacat. Tapi ini spatula kesayangan nih. Pokoknya barang-barang yang di dapur di sini adalah barang-barang kesayangan yang multifungsi banget buat ibu-ibu. Nah, dia tuh udah mulai. Nah, katanya kalau dadar gulung yang bagus, dia itu bopeng, enggak mulus. Kita lihat nih ya, ini mulus atau bopeng. Berarti kalau mulus, ya berarti kurang panas. Nah, ya
kita lihat deh ya, ntar dia mulus atau bopeng. Nah, kita lihat mulus atau bopeng. Udah nggak sabar nunggunya. Nah, kayaknya dia udah matang. Aku angkat, aku sisihin di piring, agak tunggu dingin. Aku ambil yang, kita bikin adonan yang satu lagi. Terus ya, percikannya itu loh menyakiti. Nah, ini sebenarnya sendok nasi. Nah, udah cepetan nih, nanti dia terus cepetan diorin gitu tuh. Takutnya yang ini lebih bagus. Yeay. Kita tunggu yang ini. Kita buat yang ini. Nah, ini kita isi deh sama isian kelapa. Udah, ya susah. Ini karena yang ini agak jelek rupa, bisa dimakan sendiri. Nah, kita panggil nanti si tester. Ini kita lipat. Yang ini kita lipat. Lipat kayak gini, kayak risol. Kita lipat lagi. Kayak begini deh. Aku mau coba gimana hasilnya. Oh, serius? Mantep. Kita panggil yuk anak-anak. Cobain dong, mau bikin dadar gulung? Oke, enak. Belum, gue coba. Enak. Nenek coba dulu. Oh enggak. Enak gak? Coba kakak. Aduh, siapa pak? Enak banget. Belum juga dikunyah. Enggak aja dulu. Kak, bisa instan, serasa. Gimana? Enak? Di sini. Oke. Aku disuruh awan mah. Enak, serius. Iya. Ini yang kedua, yang lebih cantik, lebih bopeng, lebih cantik kan? Yeay, berhasil! Kita buat adonan yang selanjutnya yuk. Aku kasih daun pandan biar wangi. Jadi kalau masak apa-apa tuh, kalau buat kue-kue mendingan pakai daun pandan asli karena lebih wangi. Aku ambil adonannya, aku masukin, langsung aku bulet-buletin kayak pancake siu. Cantik nih. Yeay. Seneng kalau makanan tuh berhasil. Jadi aku tuh kayak gitu kalau misalnya nih abis nganterin pesanan, terus aku ngeliat nih list, oh ada pesanan orang apa nih yang belum dibuat. Jadi abis mandi, abis nyiapin pesanan, loh golek-golek sebentar, langsung oh harus bikin ini nih gitu. Jadi nggak usah terburu-buru. Kalau bisa juga sih kalau bisa tuh orang pesen apa, belanjanya langsung di situ. Jadi nggak usah nyimpen kelamaan di freezer, di kulkas. Soalnya kalau udah disimpan kelamaan gitu kan rasa juga suka jadi beda ya. Enggak baik sih gitu. Nah, sebenarnya kayak gini nih tuh. Kelihatan nggak?
Tapi dia belum agak kering. Soalnya si pinggirnya belum kering. Oh, jadi aku tahu sekarang yang bikin bopeng itu ternyata pas waktu kita mau masukin si adonan, si wajannya harus panas. Jadi dia bakalan bopeng. Kalau misalnya dia nggak panas, dia halus kayak pancake. Nah, halus banget. Nggak berbopeng-bopeng. Caput apa. Dan kayaknya takaran sendok nasi ini memang itulah ya namanya kalau masak tuh gitu, harus coba-coba. Takaran ini tuh nggak bisa terlalu banyak, jadi yang harus dipakai takaran yang kecil. Kita lihat ya, takaran sendok sayur ini atau yang mana ya? Nah, mendingan yang kecil. Soalnya dia kalau ketebelan nggak bagus juga, dia nggak bisa dilipat. Panas cuy. Nah ini sebelum kita masukin, kita ngebuletin adonannya, kita bikin dulu di sini dulu. Jangan lupa daun pandan. Nah aku masukin dengan takaran sendok yang ini ya. Setengah, aku pakainya 1,5. Nah sambil nungguin itu, kita bisa nih masukin kayak nih, ngegulung gitu. Nah sambil nungguin, kita tuh bisa kayak ngegulung gini. Gulung, isinya nggak usah terlalu banyak. Jadi kalau bikin isi, mendingan aku sih lihat di YouTube dia bilang nggak usah ditambahin air, jadi disangrai kering gitu, biar katanya nggak cepet basi. Dan jangan kelamaan, biar nggak dalamnya nggak terlalu kering juga. Kalau udah kering banget mah nggak enak, tetap basah. Jadi bisa ya bedain tuh, ini halus banget karena dia nggak panas waktu dimasukinnya. Dan ini bagus banget karena panas masukinnya. Itu doang sih bedanya. Oh, ini buah black plum. Jadi siapin buah di dapur apa aja, atau enggak minuman apa. Jadi kalau misalnya lapar atau kepalanya udah mulai ngueng-ngueng, bisa sambil makan ini. Ini katanya anti oksidanya tinggi. Dan ini kalau perut kembung makan ini, cepat banget kembungnya hilang. Coba lihat yang ini. Yeay, yang ini bopengnya lebih bagus. Senang. Nah, jadi jangan dulu masukin ke yang itu karena panas. Jadi lebih baik kita bikin adonannya dulu, baru kita ngegulung. Aku pakainya 1,5. Terus aku isi yang ini ya. Bopengnya. Jadi dia, wow, panas. Tada, bopengnya lebih bagus ya. Aduh, seneng kalau udah kayak gini. Sip. Udah jadi 3 nih. Jadi tadi 200 terigu sama 1 sendok tapioka, garam, santan. Oh. Yeay. Seneng.
kalau lagi masak jangan biarin perut kita kosong. Kalau aku perut kosong bikin emosi. Bawaannya udah marah-marah. Jadi kalau sebisa mungkin semua itu siapin deket-deket. Jadi kalau deket-deket gampang diraih ya. Sambil nungguin, sambil isi untinya. Pokoknya gitu deh, di tangan kita ini dimultifungsi. Kalau ibu-ibu kan gitu, sambil cuci piring, sambil telepon, hai. Kadang-kadang kalau sambil ngapain, sambil bisa ngerjain apa gitu loh. Emang ibu-ibu tuh multifungsi banget. Dan itu kerasa kalau udah jadi ibu-ibu, multifungsi. Bisa nungguin, bisa ngapain, bisa dengerin musik, bisa apa-apa. Oh ya, aku minum kopi dulu ya. Kopi dingin. Mau tahu nggak panas di sini berapa? Di dapur ini panasnya 34 di dalam dapur. Bisa bayangin kan kenapa harus minum air dingin terus? 34, Bu, panas. Dan ini apalagi di luar kan, jam 2 34 derajat. Gila, mantep ya panasnya. Jadi kebayang kan air cuci piring kayak gimana? Jadi aku tuh sekarang seneng banget belajar bikin apapun itu. Jadi kalau misalnya udah bagus nih hasilnya, aku langsung nih bikin videonya. Jadi sebelumnya aku praktek-praktekin dulu, nggak asal bikin. Takutnya kan pas ntar orang ada yang nyobain resepnya, kok nggak sesuai dengan harapannya gitu. Kan kesian ya yang nyobain, katanya kok ini pahit, kok ini nggak enak. Nah, mendingan. Dan kalau nonton lihat resep-resep gitu, itu harus disaring juga. Misalnya ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, ada yang ini. Jangan semua langsung diikutin. Kadang-kadang kan ada yang nggak bener, ada yang pas ukurannya sama kita, ada yang nggak pas gitu. Dan setiap bahan kan beda-beda nih. Setiap negara bahannya beda-beda. Jadi deh 5 dadar gulung. Lihat kan bopeng-bopengnya, bagus kan? Keren. Nah sekarang udah adonan yang ke-6. Jadi siapa ibu-ibu, siapa tahu mau jualan dadar gulung nih, bisa-bisa aja. Jadi kayaknya dadar gulung itu jualan yang paling cepet ya, dibandingin bikin kue yang paling cepet ya, dibandingin yang lain ya kan. Kalau yang lain kan membutuhkan proses yang lama, kalau ini lumayan cepet. Ini yang ke-7, tadi yang ke-6, 7. Minum, jangan lupa banyakin minum kalau panas kayak gini. Seger banget. Jadi kalau mau masukin adonan itu, wajannya harus panas ya, karena dia bikin si bopengnya bagus. Biar ada bopengnya. Kalau dia nggak panas, dia nggak akan bopeng kayak
dadar gulung, tapi dia lebih ke pancake. Dan setiap mau dikasih adonan baru, jangan lupa minyaknya ya, ada daun pandannya, jadi dia lebih berasa wanginya. Apa kakak? Boleh lihat nggak? Kakak jagain ini, mama bikin bulet-buletin ini ya. Mama masukin adonannya. Masih aja. Ya tunggu dong sampai matang. Udah matang belum? Belum kan? Itu aja ditungguin sampai dia ini. Ini udah matang. Belum, dikit lagi. Nih dilihat nih tuh. Topeng ya. Kalau di sini kalau buat dijual dipaketin gini. Jadi satu pack aluminium kayak gini isi 5. Jadi something. Nah, kalau misalnya gendut-gendut gini pandanya isinya banyak. Dan kebetulan aku tuh bikin sesuatu nggak bisa kecil-kecil, nggak tahu kenapa, apa karena sesuai dengan tangan dan semuanya besar, jadi bikin sesuatu tuh kayaknya lebih enak gede-gede ya, biar puas gitu loh makannya. Ini untuk siapa? Ini buat ada pesanan teman-teman. Oh. Kok pakai aloe vera? Bukan aloe vera, ini daun pandan, pandan leaf. Awas hati-hati, tangannya panas. Kalau misalnya masukin si pandan leaf, soalnya tangannya panas. Kalau ada yang punya apa sih itu yang capit-capitan itu loh, apa ya namanya ya? Nah itu bisa tuh lebih manjur lagi. Jadi si tangan terbebas dari panas ya. Au panas. Tuh, ini bedanya kalau lipatnya. Dia disebarin tipis isinya kayak gini. Manjang. Tapi kalau yang ini gendut-gendut. Tapi aku lebih suka yang gendut-gendut sih. Jadi kayak kelihatannya seger ya dilihatnya. Banyak gitu. Satu lagi deh. 10. Yeay. Lupa. Aja. Udah selesai. Terima kasih hari ini udah nemenin gimana caranya bikin dadar gulung. Jadi kalau misalnya 200 gram adonan bisa bikin kayak 20 biji atau 20 biji si dadar gulung. Tapi kali ini aku cuma bikin nggak semuanya, aku selesaiin ya semuanya ntar. Tapi terima kasih udah nonton, udah ngikutin aku dari bikin dadar gulung sampai jadinya. Selamat menikmati, semoga resepnya cocok ya. Dah.